Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Septa selaku dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project yang berjudul penyewaan data media online. Sebelumnya di sini dengan saya Muhammad Teddy Setiadi selaku moderator dan rekan saya. Saya Nabila Mufti. Saya RMF Hermawan. Saya EN Eriska. Saya Abu Solihin Al-Hakim. Langsung saja kita ke materinya. Baik, latar belakang di sini ialah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah berbagai. Itu tutup ini. Lagi dulu aku. Ya Allah Akbar. Itu ke dulu aku. Udah buka di Udah apa-apa. Terus ini. Aduh. Kecilin deh, itu ada yang ada. Iya, ada aku kecilin gitu. Baik, latar belakang. Cepatnya. Baik, latar belakang di sini ialah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penyewaan media. Dulu, proses penyewaan media seperti buku, film, dan musik dilakukan secara manual dengan mendatangi tempat penyewaan fisik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya internet, modal bisnis penyewaan media mengalami perubahan signifikan. Penyewaan media kini dapat dilakukan secara online, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi pengguna. Penyewaan media online menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan metode tradisional. Pengguna dapat melakukan penyewaan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terbatas oleh waktu dan lokasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang basis data yang efisien dan terstruktur untuk mendukung sistem penyewaan media online. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian dan pemesanan media yang cepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana memastikan keamanan data pengguna dan transaksi dalam sistem penyewaan media online. Yang keempat, bagaimana merancang antarmuka pengguna atau user interface yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kelima, bagaimana mengelola inventaris media secara efektif dalam sistem penyewaan online. Yang keenam, bagaimana menyediakan fitur pelaporan dan analisis data yang berguna bagi pengelola sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rapli Hermawan. Baiklah, manfaat. Di sini ada 8 manfaat. Yang pertama itu kemudahan akses dan penggunaan. Yang kedua itu efisiensi proses. Yang ketiga itu pengelolaan inventaris real time. Yang keempat keamanan data. Yang kelima antarmuka penggunaan intuitif. Yang keenam pelaporan dan analisis data. Yang ketujuh peluang peningkatan pendapatan. Yang kedelapan pengembangan karir. Next. Tujuan di sini juga ada 8. Yang pertama itu efisiensi proses penyewaan. Tentunya yang kedua keamanan data. Yang ketiga kemudahan penggunaan. Yang keempat pengelolaan inventaris real time. Yang kelima fitur pencarian dan pemesanan. Yang keenam pelaporan dan analisis data. Yang ketujuh pengembangan profesional. Dan yang kedelapan sistem yang handal dan friendly. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teddy. Di sini ada pembahasan tahap membuat proyek menggunakan DDL. Yang pertama itu yaitu analisis kebutuhan basis data. Ialah di sini yang pertama itu mengidentifikasi entitas utama Jadi, yang diperlukan. dengar dulu. Oke, kau cut ya. Teddy.
Teddy, stop. Nggak kau cut ya. Pas masuk ke pembahasan, Baik, baik untuk pembahasan kita langsung masuk ke materi berikut. Yang pertama itu buat tabel menggunakan IRD terlampir, pastikan untuk menyertakan jenis data yang sesuai. Tanggal sewa yang harus default ke size date. Yang pertama itu jalankan perintah dash untuk setiap tabel. Baik di sini dash customer table. Nah, di sini sudah eh, sudah ada jenis data yang sesuai yang tadi disebut. nah, pada customer table ini sudah ada jenis data yang sesuai. Ialah customer ID, data type-nya number, first name, varchar, last name, varchar, email, varchar, phone number, dan address. Kemudian dash movies table. Nah, di sini juga sudah sesuai. Ada title ID, title, kategori, rating, dan release data, release date. Kemudian yang ketiga ada dash tabel media. Ialah ada media ID, title ID, format, dan directed by. Dan yang keempat itu ada dash tabel aktor. Ialah ada tabel aktor ID, first name, last name, gender, dan birthday, birth date. Kemudian dash rental history. Ada rental date, return date, media ID, customer ID. Kemudian masuk ke bagian 14 itu membuat dan mengelola constraint. Yang pertama itu buat constraint primary key dan foreign key sesuai dengan kebutuhan per IRD. Yang kedua itu buat constraint not null jika diperlukan per IRD. Sorry koneksi. Yang ketiga itu buat constraint pemeriksaan pada bidang rating di tabel film untuk membatasi nilai rating menjadi G, PG, R atau PG 13. Yang keempat itu buat constraint pemeriksaan di bidang kategori pada tabel film untuk membatasi kategori menjadi drama, komedi, action, chill, apa nih, SCIFI, dan dokumentari. Kemudian yang terakhir itu menjalankan query dari kamus data untuk constraint di atas. Nah, pada bagian ini membuat dan mengelola constraint. Yang pertama itu kita buat constraint primary key dan foreign key sesuai kebutuhan IRD. Nah, di sini kami membuat constraint primary key pada customer table dengan customer ID. Kemudian untuk buat constraint not null, kami di sini tidak menggunakan. Jadi langsung saja masuk ke constraint pemeriksaan pada bidang rating di tabel film untuk menjadikan G, PG, R, dan PG 13. Nah, di sini kami menggunakan alter table untuk movies table, kemudian add constraint, this movie rating, check rating in G, PG, R, dan PG 13. Di sini agar pada itunya biar masuk di 44 ini. G, PG, R, dan PG 13.
Kemudian buat constraint pemeriksaan di bidang kategori pada tabel film untuk membatasi kategori menjadi drama, komedi, action, chill, CV, dokumentari itu sama saja seperti yang di atas. Kita menggunakan cek kategori in supaya dia masuk ke dalam beberapa yang sudah ada di data ini. Drama, komedi, action, chill, CV, dan dokumentari. Kemudian jalankan query dari kamus data untuk constraint di atas. Nah, di sini sudah dijalankan pada tabel movies table dengan primary key. Kolom title ID. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Solihin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membuat dan mengelola tampilan. Bagian pertama itu ada buat tampilan berjudul title and a file untuk menampilkan judul film dan media ID dari media yang belum dikembalikan. Tampilan seharusnya tidak mengizinkan operasi DML. 1. Baik, ini adalah contoh dari title and a file yang dimana title and a file ini disimpan di tabel view atau tabel tampilan. Kemudian untuk membuat tampilan seharusnya tidak mengizinkan operasi DML, kami menggunakan with ready only, yang dimana kode di sini hanya bisa untuk dibaca saja. Terus kami menggabungkan tabel media ke title ID dan rental history ke media ID. Dan sekarang kami akan menampilkan hasil dari title and file. Baik, ini adalah beberapa film yang title and file atau film ini belum mengembalikan rentalnya, yang dimana pada rental yang telah ditentukan ada tanggal yang telah ditentukan, tapi film ini atau media ini belum mengembalikan elemen tersebut, maka film yang 3 ini terdaftar di dalam title and file di create table view. Berikutnya ada membuat bekerja dengan urutan, indeks, dan sinonim. Perintahnya, buat urutan berikut untuk digunakan di nilai primary key. Gunakan urutan untuk menghasilkan primary key bagi customer ID di tabel customer, dimulai pada 101 dan dinaikkan ke 1. Naikkan. Baik, pada tabel customer di customer table, kami untuk membuat primary key itu menggunakan constraint yang dimana perintahnya adalah constraint customer table PK primary key customer ID. Kemudian untuk memulai pada 101 dan dinaikkan 1, 1 dan seterusnya, kami menggunakan sequence yang dimana sequence ini berfungsi untuk menaikkan 1, 1 dan seterusnya. Adapun sintaknya yaitu create sequence set this customer ID start with 101 increment by 1. Kemudian perintah selanjutnya adalah gunakan urutan untuk menghasilkan primary key bagi title ID di table movies, dan perintahnya dimulai pada 1 dan dinaikkan 1. Baik, pada tabel movie yang kita bisa lihat di kode di samping, untuk membuat primary key kami juga menggunakan constraint pada movies table PK. Kemudian kami menggabungkan ke movie table itu constraint this movie rating dan juga this movie kategori. Dan untuk membuat
untuk memenuhi perintah tadi dimulai pada 1 dan dinaikkan 1, 1 dan seterusnya, kami juga menggunakan sequence yang dimana kodenya itu adalah create sequence, set this title ID start with 1, increment by 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh dari Nabila Mufti. Baik, yang kelima yaitu tambahkan data ke tabel, pastikan menggunakan urutan primary key, dan jalankan select untuk setiap tabel. Pertama-tama kami menambahkan data ke tabel media. Seperti yang dijelaskan, menggunakan urutan primary key. Jadi di sini kami meletakkan customer ID di awal, yang mana customer ID ini ditentukan sesuai dengan sequence yang kita buat, yaitu start with 1, increment by 1. Yang nanti urutannya akan 101, 102, dan selanjutnya. Di sini kami memasukkan 3 data, dan kami coba run, hasilnya akan seperti ini. Nih. Jadi customer ID ini otomatis diisi oleh sequence yang sudah kita buat yang tadi dijelaskan oleh Abu. Dan ini diisi sesuai dengan yang diinputkan user. Selanjutnya itu memasukkan data ke tabel movie. Nah, di tabel movie ini ada batasan-batasan yang tadi dijelaskan oleh Teddy, seperti PG, GR atau PG13, dan kategori in drama, komedi, action, child, CV, dan dokumentari. Jadi kalau misalnya datanya itu diinputkan selain dari rating ini dan kategori ini, maka sistem tidak akan bisa membaca data yang diinputkan. Oke, di sini kita coba run dulu untuk movie table. Nah, di sini kami memasukkan 3 data dengan title ID yang ditentukan oleh otomatis oleh sequence nih yang start with 1, increment by 1. Jadi otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang mana kategori dan ratingnya itu harus termasuk dari yang ada di sini, yaitu PG, G, R, dan PG13, yaitu ini G, PG13, dan PG. Begitu juga dengan kategori. Dan selanjutnya di tabel media, tabel movie, dan tabel aktor, seperti itu. Selanjutnya, buat indeks di kolom last name pada tabel customer. Di sini kami menggunakan sintak create index IDX customer last name on customer table. Yang mana kalau dijalankan akan menginputkan kolom index name, kolom name, dan kolom dan tabel name, itu. Ya, gitulah. Dan selanjutnya ada tabel buat sinonim dengan nama TU untuk tampilan title on a file. Jadi title on a file ini yang dijelaskan oleh Abu tadi, yang menampilkan data yang menampilkan movie yang belum dikembalikan. Jadi di sini tugasnya untuk membuat sinonim title on a file ini sebagai TU. Adapun sintaknya seperti yang ada di tampilan. Dan kalau di run dia akan menghasilkan ini. Synonym name yaitu TU, table name, title on a file, dan table owner-nya yaitu SQL saya. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sudah menjelaskan beberapa materi yang kita buat. Terima kasih juga untuk Ibu Septa, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi video kami hari ini. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus,